Pernyataan Presiden Prabowo tersebut mengenai penjara khusus bagi para koruptor cukup ramai pemirsa menjadi perbincangan di ruang publik. Dan untuk membahas hal ini kita sudah bergabung bersama dengan narasumber melalui sambungan virtual yaitu Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat sore Mas Boyamin. Sore. Baik, Mas Boyamin, kita tadi dengar ya pernyataan Presiden Prabowo Subianto di acara Kementerian Pendidikan itu yang mengatakan ingin membuat penjara khusus para koruptor yang kokoh di sebuah pulau terpencil. Anda melihat rencana ini bagaimana pandangan Anda? Iya, saya kira masih tetap rencana kecil kalau menyangkut pemidanaan. Karena kita ini kan sudah terlanjur hukumannya ringan, dapat remisi, pengurangan-pengurangan, bebas bersyarat, dan kemudian harta-hartanya tidak bisa dimaksimalkan sebagai uang pengganti. Nah, kalau toh penjara yang terpencil itu hanya bagian kecil untuk pemberantasan korupsi secara baik dari sisi penegakan hukum. Sebenarnya yang paling utama yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo itu adalah segera mengesahkan undang-undang perampasan aset. Jadi koruptor itu kalau di penjara ya seneng-seneng aja, wong toh juga nggak berat dan ada diskon itu. Terus kemudian kalau toh ditempatkan terpencil Nusa Kambangan segala macam pun selalu ada cara pura-pura sakit terus dibawa ke rumah sakit, keluar dari penjara, alasan untuk kesehatan, mereka perlu berolahraga macam-macam itu. Meskipun ya ini perlu langkah maju lah untuk pengetatan supaya tidak bisa keluar malam-malam gitu. Tapi banyak akal kalau mau keluar itu, pura-pura gugat cerai istrinya, sidang ke pengadilan keluar seminggu sekali, menjelang putusan dicabut, masih bisa. Jadi kalau soal membuat mereka terkurung itu ya hanya bagian kecil aja. Tapi yang bagian paling besar, sekali lagi saya ulangi, adalah perampasan aset. Jadi kalau dimiskinkan hartanya dia, harta anaknya, istrinya itu diambil semua karena bagian dari proses yang diduga terkait dengan korupsi tanpa harus melakukan hasil korupsi atau bukan, terus kemudian juga dikenakan pencucian uang, maka orang sekarang akan takut korupsi. Jadi sekali lagi kalau ini undang-undang perampasan aset tidak segera disahkan, itu ya kembali ke omon-omon namanya, karena orang tetap tidak akan takut korupsi. Nah, kalau toh tidak bisa disahkan menjadi undang-undang perampasan aset karena DPR tidak pernah mau setuju, ya Presiden harus mengambil langkah sesuai kewenangan konstitusinya, yaitu melakukan pengesahan rancangan itu menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Seperti Pak Jokowi dulu membuat Perpu tentang Cipta Kerja, Perpu tentang COVID, Corona, Perpu tentang penerimaan pajak misalnya, atau undang-undang pajak. Nah, itu cuma dilakukan. Nah, ini harus dilakukan supaya orang jera karena dimiskinkan itu. Yang penting itu. Makasih. Baik, jadi Anda menilai rencana ini bagus tapi tidak menyentuh akar permasalahan pemberantasan korupsi ya di tanah air ya, Mas Boyamin ya? Betul. Baik. Jadi selain pada posisi itu sebenarnya pemerintah tugasnya juga membuat tata kelola pemerintahan yang baik, uang yang diterima dikelola baik, keluarnya juga baik sehingga tidak bisa dikorup gitu loh. Jadi tugasnya pemerintah itu di situ. Yang pertama perampasan aset, kedua membuat tata kelola pemerintahan yang baik sehingga uang tidak bisa dicuri, tidak bocor. Kita ini levelnya kan masih bocor. Dan negara maju itu kan levelnya rembes atau tiris untuk mencegah itu. Lah kita kan masa kayak proyek BTS Kominfo rugi sampai 80%. Itu namanya banjir bandang jebol, itu bukan bocor lagi kan itu. Nah, itulah tugasnya pemerintah itu, jangan uang masuk tidak dicuri, uang keluar tidak dicuri. Caranya tata kelola yang baik, transparansi, keterbukaan, pertanggungjawaban jelas, tender yang benar, atau pajak diambil benar, nanti juga investasi benar, jangan lagi ada surat utang yang terlalu mahal. Ini kan yang mencelakakan kita kan itu, terutama utang yang semakin bunganya tinggi. Nah, ini kalau dikelola dengan baik, saya yakin kok di negara Filipina, negara Vietnam itu suku bunga dari surat utang itu hanya 6%, 7%. Kita masih di atas 10%. Nah, inilah tata kelola pemerintahan yang baik ini juga menjadi kewajiban dari Pak Prabowo supaya tidak bisa dicuri. Yang utama kan di situ. Kalau sudah dicuri, dimiskinkan. Itu loh. Jadi ini sehingga pemberantasan korupsi akan berlangsung baik dan kita akan mendapatkan uang yang banyak untuk mensejahterakan rakyat itu. Masih.
Baik, nah kita akan masih membahas terkait dengan hukuman bagi para koruptor. Kan Presiden Prabowo Subianto ini sebenarnya tidak kali ini saja, beberapa kesempatan dia selalu menggelorakan bahwa ia tidak akan jera, tidak akan berhenti melawan para koruptor. Bahkan kita ingat juga Presiden pernah mengatakan tidak akan memberikan pengampunan bagi para koruptor dan juga akan berupaya untuk mengembalikan uang negara. Tetapi diskursus yang beredar di ruang publik kan juga ada kelompok yang menilai bahwa hukuman-hukuman bagi para koruptor ini sepertinya melanggar hak asasi manusia. Nah, perspektif Maki, hukuman bagi koruptor ketika dibenturkan dengan hak asasi manusia seperti apa? Enggak apa-apa, sepanjang itu diatur undang-undang dan berdasarkan putusan hakim, sah. Nah, kemarin bahkan Mahkamah Agung, kalau kerugiannya di atas 100 miliar, maka diarahkan hakim-hakim yang memutus perkara korupsi untuk memutus penjara seumur hidup. Itu loh. Jadi kalau Pak Prabowo kemarin itu hukuman 50 tahun, ya orang rata-rata korupsi kan di atas 30 tahun, tambah 50 kan sudah 80, orang sudah mati seumur hidup juga gitu. Nah, Pak Prabowo mungkin dalam itu salah dalam memahami bahwa hukuman 50 itu tidak ada, maksimal 20. Ya udah diserahkan aja menjadi seumur hidup gitu. Karena hakim Mahkamah Agung sepanjang kerugiannya di atas 100 miliar, maka hukumannya bisa dijatuhkan seumur hidup. Nah, ini diarahkan ke sana. Bahkan ke undang-undang kita itu sebenarnya sepanjang itu disetujui dengan DPR misalnya, bukan hanya di atas 100 miliar, kalau perlu di atas 10 miliar juga sudah seumur hidup gitu. Jadi ini hukumannya itu adalah yang selamanya di penjara, yaitu seumur hidup, tidak ada potensi diskon, remisi, bebas bersyarat, di tempat terpencil, pencucian uang juga ditambahkan, dan itu tadi perampasan aset yang utama, maka orang akan berpikir 1000 kali untuk korupsi. Jadi itu yang utama di situ. Jadi kalau hukuman dianggap melanggar HAM, enggak, itu kan sudah putusan hakim. Sepanjang putusan hakim berapapun, karena undang-undang kita menjelaskan hukuman itu bisa setahun, bisa 2 tahun, maksimal 20 tahun, seumur hidup atau hukuman mati. Nah, korupsi di saat bencana hukuman mati. Seperti dalam kemarin Jaksa Agung mengatakan akan mengupayakan hukuman mati bagi orang yang korupsi Pertamina karena ternyata di saat COVID, di saat bencana. Nah, itu memang ada hukumannya begitu kok, tidak melanggar HAM. Di negara Amerika barusan aja juga dilangsungkan hukuman mati bahkan gitu untuk beberapa perkara. Jadi itu yang menurut saya tidak ada kaitannya dengan pelanggaran HAM. Mereka koruptor itu sudah melanggar HAM seluruh rakyat Indonesia, mengambil uang, mencuri uang, sehingga rakyat kita menjadi miskin, jadi tidak sehat, menjadi pendidikannya jelek, nah jadi bodoh. Itu lebih melanggar HAM mana? Pelaku atau melanggar HAM dari korban gitu, masih. Baik, karena jumlah korbannya jauh lebih banyak dampak dari korupsi yang mereka lakukan ya. Nah, kemudian Mas Boyamin, jika kita mereview ya, apalagi Maki pasti paling mempelototi terkait dengan bagaimana kasus korupsi terjadi berulang kali di negeri ini. Apakah sejauh ini sudah ada hukuman yang Anda nilai sangat memberikan efek jera bagi para koruptor sehingga mereka juga berpikir berkali-kali ketika ingin melakukan hal seperti ini? Ada nggak? Atau belum ada justru? Sudah ada hukuman seumur hidup dalam kasus Jiwasraya Asabri, karena ini menyangkut orang kecil yang punya istilahnya itu rata-rata kan mereka mengambil gaji, memotong gaji untuk membeli polis asuransi dipakai untuk pensiun. Nah ternyata terambil semua. Jiwasraya kemarin harus bail out dari pemerintah. Itu pun pengembaliannya hanya 60%. Padahal mereka niatnya kan membeli premi asuransi itu untuk pensiun. Dengan pensiun dan nanti bisa mengurus cucu dan menyekolahkan anak juga. Karena asuransi itu juga untuk beasiswa. Tapi kemudian ketika ini diambil, kerugiannya di atas 100 miliar, maka kemudian dihukum seumur hidup. Nah hartanya juga sebagian besar bisa disita oleh Kejaksaan Agung. Karena Kejaksaan Agung nyatanya lebih bagus daripada KPK dalam urusan apa istilahnya recovery aset gitu. Nah, kerugian bahkan di kasus Jiwasraya itu kerugiannya awal itu 18 triliun yang bisa disita 20 triliun. Meskipun kerugian sebenarnya ketika ini habis itu masa preminya polisnya sampai di angka mendekati 40. Jadi tapi itu apapun sudah hebat ketika mampu merampas, bahkan kapal tanker besar pun bisa dirampas. Kasus Asabri juga begitu, hampir semua hukuman seumur hidup gitu. Jadi ini menurut saya sudah banyak dilakukan dalam kasus-kasus tertentu, bahkan sudah maksimal. Nah ini tergantung kemauan Presiden. Baik. Tinggal meminta kepada KPK, kepada Kejaksaan Agung untuk menuntut seumur hidup minimal itu. Gitu. Jadi ini yang menurut saya sudah pasti akan membuat jera. Gitu. Jadi memang semua harus dibenahi, dari sisi pencegahan dibenahi, dari penindakan hukum dibenahi. Yaitu penindakan hukum krusialnya apa? Hukuman ringan dapat diskon. Nah kalau nanti seumur hidup semua, itu kan sudah tidak ada diskon itu. Baik.
Baik, berarti apa yang sudah dilakukan hukuman seumur hidup ini akan semakin sempurna ya jika undang-undang RUU perampasan aset tersebut dapat disahkan ya ataupun menjadi perpu nantinya. Singkat saja terakhir Mas Boyamin, tetapi kita tahu bahwa terkait dengan recovery aset yang dilakukan oleh pihak jaksaan ataupun KPK kan selama ini dinilai masih kurang transparan. Nah, apa catatan Anda terkait dengan hal ini dan bagaimana Presiden Prabowo dapat bergerak cepat untuk dapat memastikan melawan koruptor ini dapat sampai dengan ke akarnya? Silakan singkat saja. Ya. Banyak hal yang memang masih perlu dikerjakan. Satgas BLBI perlu dibentuk lagi, dan itu juga menyangkut seluruh aset-aset perampasan aset dari perkara korupsi dimaksimalkan. Kan putusan itu bahkan untuk digugat perdata harta-hartanya, termasuk untuk ahli warisnya. Jadi itu yang perlu dikerjakan, bahwa memerintahkan kepada Jaksa Agung, karena yang di bawah pemerintahan Jaksa Agung, untuk mengejar harta-harta yang sebagai uang pengganti. Jadi biar nanti koruptor itu berpikir 1000 kali lagi ya untuk melakukan korupsi. Karena apa? Dia dikejar betul. Karena selama ini mereka menjalani penjara ringan 4 tahun, 5 tahun dapat diskon, keluar masih kaya raya. Nah, inilah harus dikejar betul recovery asetnya supaya korupsi ini tidak akan merajalela lagi, dan juga kesejahteraan rakyat juga bisa terpenuhi karena uang bisa diambil lagi gitu. Meskipun ya rugi uang 10 miliar 10 tahun yang lalu sama 10 miliar tahun ini sudah tidak ada adanya gitu. Makasih. Baik, kita harapkan terkait dengan rencana ini dapat dikaji ulang ya agar lebih tepat sasaran dalam menyelesaikan pokok masalah korupsi di Indonesia. Terima kasih untuk waktu dan pandangannya bersama kami Ketua Maki Boyamin Saiman. Selamat sore, salam sehat, selamat kembali beraktivitas.